Baik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mengukur frekuensi pada kristal osilator. Fungsinya adalah nanti kita akan membuat radio BitX ini. Nah, ini kalau membuat radio SSB BitX ini ada kristal ladder ini jumlah 4 dan satu lagi letaknya di sini. Ini sudah saya cabut, ini sudah saya cabut karena mau saya tes. Nah ini kristal ladder ini harus identik, dalam arti selisih perbedaan frekuensinya jangan terlalu jauh, karena walaupun kristal osilator ini tertulis nilainya sama, tetapi pada kenyataannya setelah diukur keluarnya frekuensi berbeda, ada selisih. Nah, di sini fungsinya adalah kita akan mencari yang frekuensinya mendekati. Kita membutuhkan sejumlah 5. Sebetulnya 4 nggak apa-apa. Sebetulnya 4 saja tidak apa-apa. Nanti yang 5 untuk, nanti yang 1 untuk frekuensi BFO. Frekuensi BFO nanti bisa tidak identik, tetapi sebaiknya tetap kita mencari yang identik agar pengerjaan perakitan membuat SSB BitX ini tidak terlalu sulit pada saat tuning, pada saat penyetelan. Bagi teman-teman yang akan membuat BitX, saya sarankan untuk membeli saja kristal yang sudah terukur atau sudah diuji. Karena pengalaman saya pernah membeli 100 biji, itu yang betul-betul identik, mencari betul-betul identik itu sangat susah. Jadi 100 biji itu yang identik ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Jadi kalau teman-teman membeli hanya beberapa biji, 10 biji atau 20 biji, kemungkinan besar untuk mencari yang identik susah. Ya, bagi teman-teman yang membutuhkan bisa membeli di akun BL saya. Ini sudah saya ukur. Nah, ini kan ada yang berisi 2, cuma 2 ini. Ini berisi 4. Ini 4. 1, ini 6, identik 6. Ini 5. Ada yang berisi 8, ada yang berisi 7. Silakan bisa dipesan di akun Bukalapak saya, nanti akan saya sertakan di link deskripsi. Di sini saya hanya mempunyai kristal osilator yang dengan frekuensi 8 MHz. Untuk teman-teman yang akan membuat radio SSB BitX yang menggunakan osilator analog, saya sarankan buatlah frekuensi yang serendah mungkin. Dalam hal ini serendah mungkin karena radio BitX saya ini bekerja di frekuensi 7 MHz, maka kristal yang paling rendah yang bisa saya pakai adalah kristal yang 8 MHz. Yang 8 MHz. Setelah itu saya kira nggak ada lagi, itu sudah paling rendah. Alasannya apa? Saya sarankan untuk membuat
VFO yang dengan frekuensi yang paling rendah, karena semakin rendah VFO maka frekuensi akan semakin stabil. Alasannya itu. Jadi nanti kalau bekerja di 7 MHz maka VFO teman-teman harus membuat pada frekuensi 1 ya, karena kristalnya kita menggunakan 8 MHz. Kristal ini berfungsi sebagai IF. Jadi hitungannya frekuensi kerja adalah 7 MHz sama dengan IF dikurangi VFO. IF nya dalam hal ini kan 8 MHz, kemudian VFO nya 1 MHz. Nah 8 dikurangi 1 maka ketemu 7 MHz. Ya, ini kita akan bekerja di frekuensi 7 MHz. Gitu hitungannya. Baik, mari kita lanjutkan. Untuk mengukur kristal osilator ini yang kita butuhkan adalah frekuensi counter. Kemudian ini saya membuat rangkaian osilator. Nah, ini kristalnya di sini. Di sini saya menggunakan soket karena biar bisa dilepas. Nah, ini transistor osilatornya, ini buffernya, kemudian ini 7805. Ini untuk mengatur tegangan atau menstabilkan tegangan menjadi 5 volt. Ini 78L05, bentuknya seperti transistor, tapi ini IC. Nah, kemudian di sini outputnya yang menuju ke frekuensi counter. Ini tegangan plus minus 12 volt. Nah, ini 7805 ini dari 12 volt diturunkan menjadi 5 volt agar mendapatkan tegangan stabil 5 volt. Karena untuk berurusan dengan frekuensi, tegangannya harus betul-betul stabil. Karena perubahan sedikit saja frekuensinya juga akan berubah. Baik, ini sudah saya ukur. Ini kristal 8 MHz. Ini keluarnya segini. Tidak 8 persis, tidak 8 MHz persis. Ya, jadi 8 ini kurang sedikit. Kurang beberapa kilosikel ya, atau kilohertz. Nah, ini oleh karena itu tadi saya sampaikan di depan tadi, ini harus mencari kristal yang betul-betul identik. Nanti akan kita perbandingkan dengan kristal yang lain, nanti hasilnya akan beda. Nah, ini untuk mengukur ini kristal ini kita harus jangan hanya dalam waktu 1-2 menit, tapi kita harus menunggu beberapa menit, 10-15 menit, atau tunggu sampai frekuensinya betul-betul stabil seperti ini. Ini sudah stabil ya. Kalau kristal ini baru kita tancapkan, itu dia akan masih berubah-ubah frekuensinya, masih naik turun. Nah, ini sudah mulai stabil. Berarti frekuensi kristal osilator ini bekerja pada 799,759 kHz. Itu ya. Kita harus cari yang minimal angka di belakang ini sama. Angka yang 2 dari belakang. Kita harus cari angka yang 2 dari belakang ini sama. Maksudnya identik begitu ya. Kalau kita mencari belakangnya ini sama, yang angka belakang ini sama, saya kira susah. Yang sama persis ya, minimal kita harus mendapatkan yang angka kedua dari belakang ini sama, minimal. Kemudian angka yang paling belakang ini mendekati sama. Nah, itu memang susah.
Makanya tadi sudah saya sebutkan di depan, kalau teman-teman membeli hanya 10 atau 20 biji itu untuk mendapatkan yang identik. Untuk mendapatkan yang identik saya rasa susah. Oleh karena itu lebih baik beli saja, beli yang sudah diukur seperti ini, lebih simpel dan lebih pasti. Kemudian teman-teman tidak repot, karena kalau tidak identik nanti bisa menyebabkan susah pada saat tuning, pada saat penyesuaian. Kemudian resistnya kurang peka, kemudian nanti bisa saja transmit dan resistnya tidak sesuai, meleset. Ya, karena di sini IF ini kritis, jadi harus betul-betul bagus. Nah, ini sudah stabil ini. Ini untuk mendapatkan stabil seperti ini membutuhkan kurang lebih 15 menit tunggu. Baik, akan kita cobakan pada kristal osilator yang lain. Ini kan akan menghasilkan frekuensi yang berbeda. Nah, di sini teman-teman bisa membaca di belakangnya 759, 760, 761. Nah, kita matikan dulu. Osilatornya kita matikan dulu, kita cabut. Kita ganti. Ya, kita nyalakan. Nah, itu. Ya, jadi teman-teman bisa melihat walaupun depannya sama, di depan koma itu, di sebelah kiri koma sama, tetapi di belakangnya berbeda. Berarti ini tidak identik. Sisinya lumayan jauh. Nah, sisinya lumayan jauh. Jadi ini kalau untuk dipakai untuk kristal ladder di radio BitX ini tidak bagus, ya, tidak bagus. Nah, ini untuk mendapatkan stabil kita membutuhkan waktu 15 menit. Nah, ini terus masih bergerak terus ini yang belakang. Ya, saran saya untuk teman-teman yang membuat radio BitX, banyak versi ya. Ini saya menggunakan versi yang Gibson. Sebenarnya sama saja intinya. Dulu saya juga pernah membuat BitX yang versi 2.0. Ya, saran saya bagi teman-teman yang membuat radio BitX ini, kalau setelah dinyalakan dingin, pada posisi dingin, sebaiknya ditunggu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit baru dipakai untuk ber-QSO ya, baru dipakai. Masalahnya apa? Alasannya adalah ini kristal osilator ini agar mendapatkan frekuensi yang stabil dulu atau hangat, karena suhu juga berpengaruh pada kristal osilator, terutama yang menggunakan VFO analog, ya, menggunakan VFO analog. Kemudian saya sarankan untuk membuat semacam penyesuai BFO, jadi bisa digunakan potensiometer atau Farco kecil gitu ya. Silahkan teman-teman bisa berkreasi, bisa menggunakan Farco kecil atau bisa menggunakan potensiometer sehingga akan ada perubahan tegangan atau bagaimana. Silahkan teman-teman berkreasi, karena saya rasa BFO ini tidak bisa stabil kalau menggunakan kristal osilator. Lain lagi jika BFO menggunakan DDS, jadi VFO dan BFO jadi satu pada DDS. Kalau DDS lebih stabil ya. Kalau yang menggunakan kristal osilator, saya sarankan buatlah semacam fine tuning pada BFO.
Nah ini karena setelah uji coba ini untuk kristal osilator pada BFO ini sama dengan rangkaian ini sama dengan di BFO juga sama. Cuma kalau di BFO ini ada rangkaian LC nya untuk membit atau untuk menggeser frekuensi kristal. Ini dari hasil uji coba ini, kesimpulan saya pada BFO itu tidak bisa stabil, tidak bisa sangat stabil. Ya, jadi saran saya tadi, buatlah fine tuning, bisa menggunakan perubahan tegangan atau bisa menggunakan perubahan frekuensi menggunakan Parco atau trimmer ya, Parco atau trimmer. Nah ini setelah kita tunggu terus bergerak terus ya, makanya kita tunggu dulu sampai stabil. Nah tadi alasannya kenapa saya sarankan untuk kita tunggu 10-15 menit jika menghidupkan BitX teman-teman rakitan teman-teman agar mendapatkan frekuensi kristal osilator yang stabil dulu baru dipakai. Atau yang suka tuning-tuning, tunggu dulu 10-15 menit baru dituning, karena jangan sampai kita baru saja menyalakan, kita tuning, kita putar trimmernya ternyata memang kestabilannya masih belum didapat, sehingga nanti dikira wah ini tidak beres itu ya, tetapi sebetulnya suhunya belum didapat, suhu kerja, nah, suhu kerjanya belum didapat. Nah ini masih terus bergerak, kita tunggu saja sampai betul-betul stabil ya. Oleh karena itu untuk pemilihan atau sortir kristal osilator yang betul-betul identik ini agak ribet juga gitu. Membutuhkan waktu, alat-alat ukur yang cukup lengkap. Nah, oleh karena itu saya sarankan untuk membeli saja. Tapi kalau teman-teman mau membuktikan sendiri boleh, bisa. Nanti teman-teman bisa membeli frekuensi counter yang harganya sekitar 150.000 itu ada banyak di online shop. Bisa menggunakan itu. Tetapi harus membeli osilator yang dalam jumlah banyak. Nah, ini sudah mulai stabil ya. Tapi ini jauh dari yang saya teskan tadi, yang pada awal jauh nih frekuensinya, jadi nggak bisa dipakai. Jadi ini maksudnya tidak bisa dipakai dengan yang di awal tadi. Ini harus kita carikan yang identik, jadi 40 sekian, ini harus dicarikan yang itu. Dan angka belakangnya ini kurang lebih sama. Ya ini jika sudah diukur, nah ini jika sudah diukur ini dikasih tanda ya, dikasih tulisan berapa dapatnya frekuensi, kemudian kita tancapkan seperti ini agar nanti bisa kita pilih mana yang paling mendekati. Kita pilih 5 yang paling mendekati angkanya. Ini yang paling mendekati, ini angka yang di belakang ini. 3 angka yang di belakang ya, 3 angka yang di belakang ini yang paling mendekati. Nah, silahkan teman-teman bisa mencoba juga. Teman-teman bisa mencoba di rumah. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya.